Terus kita masuk saat ini ke hukum jual beli rokok. Sebentar. Kita masuk jual beli rokok. Ini siapa tahu di warung-warung kita itu masih ada rokok. Ya, monggo. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok mulai dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Semenjak tembakau ini dibawa ke dunia Islam oleh pedagang Spanyol sejak akhir abad ke-10 Hijriah, bukan tahun ke-10 ya. Ke-10 ya masih ada Nabi SAW, namun ini sejak abad ke-10 Hijriah. Terus, semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuatan rokok, para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang kebolehannya. Nah ini, tembakau sekarang ada perbedaan pendapat. Tembakau itu untuk rokok. Kita lihat pendapat pertama, ya. Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh. Nah, merokok, ini pendapat pertama ya, hukumnya boleh. Terus, mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan berdasarkan firman Allah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Ya, terus. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Ya, ini pendapat pertama nih. Alasannya karena seluruh yang ada di muka bumi ini halal. Mereka ini kembali ke hukum asal. Segala sesuatu itu halal. Nah, sekarang lihat pendapat kedua. Baca. Tanggapan. Nah, masih masuk tanggapan dulu. Tanggapan. Ya. Dalil ini tidak kuat karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Jadi memang segala sesuatu itu halal, namun ingat di sini tembakau itu mengandung nikotin. Ya, mengandung nikotin yang secara ilmiah terbukti menurut kesehatan, ya, itu merusak kesehatan dan membunuh penggunanya. Nikotin ini dapat merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Nah, di sini pelajarannya kita tidak bisa hanya berpatokan pada kaidah asal. Ya. Kita tidak bisa hanya berpatokan pada kaidah asal saja. Tadi kan kaidah asalnya segala sesuatu itu halal ya. Tidak bisa kita pakai kaidah asal ini untuk memberlakukan ke semua hukum gitu. Kaidah ini berlaku jika kita lakukan penelusuran dulu. Nih, pada rokok ditelusuri nih, bahayanya apa? Oh, tidak ada masalah misalnya. Kalau tidak ada masalah baru kembali ke hukum asal. Namun kalau ada masalah, nah baru kita hukumi. Ini suatu yang bermasalah. Jadi tidak selamanya itu memakai hukum asal. Ya. Hukum asal itu nanti setelah kita cari tahu, oh ini masalah-masalahnya yang ada ini apa ya. Sama seperti jual beli ya. Oh, pembayaran dengan
misalnya GoPay itu bagaimana? Ditelusuri dulu. Dicek, ini ada kezoliman nggak? Oh, ini ada ribanya nggak? Oh, ini ada gorornya nggak? Nah, ditelusuri masalahnya satu persatu. Oh, kalau tidak ada, sudah. Kembalikan ke hukum asal. Jadi bukan segala sesuatu langsung dihukumi dengan hukum asalnya. Nah, diperhatikan itu baik-baik. Coba kameranya nggak balik. Terus. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, sekarang pendapat kedua. Merokok itu hukumnya makruh. Nah, ini pendapat kedua ya. Terus. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, lihat ya sebentar. Tadi dikatakan makruh kenapa? Karena bau rokok itu tidak sedap. Nah, tadi disamakan hal ini dengan hukum bawang putih mentah. Dengan hukum memakan bawang putih mentah. Apa sabda Nabi SAW? Coba lihat. Man akalal basala wa thuma wal qurrasa fala yakrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Nah, kalau dalam hadis, ya dalam hadis, bawang merah, bawang putih, itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga dilarang tadi ya, menghampiri masjid kami. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Sehingga disuruh jangan dekat-dekat dengan masjid. Nah, kalau mempraktekkan tekstual, ini sama dengan rokok, rokok sama dengan bawang ini ya. Maka kalau praktekkan tekstual, ya, berarti orang yang merokok juga jangan dekat masjid kami gitu. Ya, kalau mempraktekkan tekstual ya. Yang merokok juga jangan dekat dengan masjid kami. Tapi coba lihat prakteknya di tengah-tengah kita bagaimana. Dia nganggap hukumnya makruh karena sama dengan bawang merah, bawang putih. Tapi dia tidak praktekkan hadis ini. Bahkan sebelum mulai sholat dia tarik dulu 2 batang rokok baru kemudian dia itu sholat. Ya. Bahkan dia imami lagi. Dia jadi imam lagi ketika itu. Kalau pakai dalil ini harusnya praktekkan juga. Oh ya, bawang merah kita ganti dengan rokok ya. Bawang merah, bawang putih ganti dengan rokok. Rokok itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga disuruh jangan dekat-dekat dengan masjid. Nah, ini masuk masjid. Bau mulutnya mengganggu orang. Nah, terus tanggapan coba kita lihat. Dalil ini juga tidak kuat. Karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, rokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, diantaranya kanker paru-paru. Lihat ya, dalil ini tidak kuat karena bukan hanya bau tidak sedap saja dari perokok. Tetapi ada juga bahaya yang lainnya. Di antaranya menimbulkan kanker paru-paru. Jadi jangan batasi pada bau saja. Kalau bau ya kita terapkan sama seperti bawang merah, bawang putih. Tapi ingat Nabi SAW kalau katakan tentang bawang merah, bawang putih tadi, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah dekat-dekat ke masjid kami.
Harusnya praktekkan kayak gitu. Ya, jadi pendapat kedua ini juga disanggah. Dalil ini tidak kuat karena bukan hanya bau tidak sedap yang didapati, juga ada bahaya yang lainnya. Ya, ada bahaya kepada fisik orang yang merokok, kepada jasmaninya, itu bahaya. Ya, untuk penyakit-penyakit kaitannya dengan paru-paru gitu. Nah, sekarang kita lihat pendapat ketiga. Ya, baca. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat merokok itu haram. Ya, terus. Pendapat ini didukung oleh Al-Qalyubi, ulama mazhab Syafi'i, wafat 1069 Hijriah. Ia berkata, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Nah, sekarang kita nukil perkataan dari ulama Syafi'i ini. Ini yang berpendapat rokok itu haram. Pendapat ini didukung oleh Al-Qalyubi. Ingat ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ia katakan ganja obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok juga haram. Rokok itu haram karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Yang mengatakan tadi Al-Qalyubi dalam mazhab Syafi'i, dia itu beliau ini wafat tahun 1069 Hijriah. Masih lagi, nih Ustaz Irwandi sengaja nukil ulama-ulama Syafi'i lagi, ada Ibnu Allan. Baca. Ibnu Allan, ulama madhab Syafi'i, wafat 1057 Hijriah. Asy-Syanhuri, mufti mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 Hijriah. Al-Buhuti, ulama madhab Hambali, wafat 1051 Hijriah. Asyurunbulali, ulama madhab Hanafi, wafat 1069 Hijriah, juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Nah, Ibnu Allan, ulama madhab Syafi'i lagi. Ya. Wafat tahun 1057 Hijriah. Mereka sudah berpendapat kayak begini karena rokok sudah ada ya, rokok sudah ada. Tahun 1057 Hijriah rokok itu haram. Jadi saya ambil perkataan ulama Syafi'i, saya sudah dua nih ya. Ada di situ Al-Qalyubi, ada di situ Ibnu Allan. Ya. Dua ini. Ya. Terus merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi. Serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Nah, merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani. Pada Khalifah Utsmani, ini pada tahun 12 abad, pada abad ya, abad ke-12 Hijriah, rokok itu diharamkan oleh Khalifah Utsmani. Ya. Bahkan dikenakan sanksi. Ya, dikenakan sanksi. Serta rokok yang beredar disita pemerintah. Rokok disita lagi pemerintah. Ya, karena dia punya kuasa ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran maka dia ubah dengan tangannya. Pemerintah punya kuasa, dia sita di situ. Ya, dia sita rokok tadi terus lalu dimusnahkan. Nah, coba ada di zaman ini ya. Terus para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya dengan firman-Nya, "Wala taqtulu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Nabi SAW juga bersabda, La darara wa la dirar.
Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Di surat Ibnu Majah di sini disebutkan oleh Albani. Ya, sekarang lihat ya, alasan haramnya itu karena ini pendapat karena para pakar kesehatan, ya, para pakar medis, para pakar kesehatan menganggap rokok itu berbahaya. Ini yang pakar yang bilang. Karena mereka punya kasus-kasus tentang rokok ini bahayanya di sini gitu. Orang awam yang tidak pernah lihat kasus tidak bisa komentar kayak gini, nggak bisa dia komentar, wah sih mbak saya itu sudah sampai 60 tahun rokok terus itu nggak kena penyakit apa-apa itu. Iya, itu baru satu kasus yang selamat gitu. Ada ribuan kasus yang dia tidak pernah lihat orang awam ini. Ya, ada berjuta-juta kasus yang dia tidak pernah lihat. Dia cuma lihat satu kasus simbahnya saja gitu. Ya, padahal ada yang lain. Jadi jangan karena ada yang satu yang selamat jadi pembenaran rokok itu halal gitu, enggak. Ya, ini karena pakar kesehatan menganggap rokok itu berbahaya. Tadi yaitu berbahaya untuk jantung, menyebabkan batuk kronis, mempersempit aliran darah, ya. Kemudian Allah juga telah mengharamkan kita membinasakan diri kita sendiri. Wala taqtulu biaydikum ila tahluka. Janganlah binasakan diri kalian sendiri. La darar wala dirar. Janganlah membuat mudarat pada orang lain. Baik kita yang mulai atau itu dalam rangka balasan. Enggak boleh. Kita memulai untuk memberikan mudarat pada orang lain dengan asap rokok. Ini enggak boleh. Terus, hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit kanker, menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Menyebabkan rusak seluruh sistem tubuh. Ya, terus. Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Nah, maka kita sendiri lihat di bungkus rokok yang ada, ya, itu dicantumkan kayak gini nih, ini mengganggu pernafasan, pencernaan, tidak baik untuk wanita hamil, menyusui. Nah, itu dijelaskan di bungkus rokok sendiri. Bahkan saat ini lebih tegas lagi, rokok itu membunuhmu. Ya. Bisa dilihat juga bahayanya di bungkus rokok itu sendiri. Ya, terus. Maka sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor 4947 yang berbunyi, merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Nah, ini fatwa MUI juga ya, mengharamkan rokok. Juga fatwa kumpulan ulama Saudi Arabia di Lajnah Ad-Daimah juga mengharamkan rokok. Jadi kesimpulannya ini, merokok itu haram. Terus menanam tembakau juga berarti, ya, tembakau itu haram. Terus memperdagangkan rokok, ya, rokok juga haram. Ya, karena rokok itu menyebabkan bahaya yang begitu besar. Jadi merokoknya haram, menanam tembakaunya juga haram, karena tahu ini hanya untuk rokok saja dia dapat untung besar dari situ, sampai pada memperdagangkannya itu haram. Terus, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum merokok, maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya.
Bagi ulama yang menghalalkan merokok, maka hukum menjual dan mendapat keuntungan dari rokok adalah halal. Dan berdasarkan pendapat yang terkuat yang mengharamkan merokok, maka haram menanam dan menjual tembakau. Begitu juga haram hukumnya menjual rokok, serta keuntungan dari penjualannya merupakan harta haram. Nah, bagi yang punya warung, nah berarti saat ini juga kalau mendengar ceramah ini, baiknya rokok dihapus dari warungnya. Bahkan sampai punya supermarket juga misalnya. Dan Anda sudah praktekkan kayak gitu, dia tidak jual di warungnya, bahkan ada yang punya supermarket besar, punya cabang di mana-mana, sama sekali satu batang rokok pun tidak jual di situ. Karena tahu rokok itu bermasalah. Dan ini supermarket yang saya sebut ini pengusaha muslim nih. Ya. Di kota Jogja. Luar biasa, cabangnya banyak di mana-mana dan rokok tidak ada satupun di situ. Karena tahu rokok ini nggak menguntungkan, rokok itu bahaya, cuma memudaratkan orang lain saja. Kenapa kita tidak harapkan ridho Allah gitu, daripada mendukung dalam hal merusak yang lainnya? Karena kalau kita jual seperti itu berarti mendukung untuk merusak yang lain juga. Maka timbang-timbang ya, yang mendengar ceramah saya ini, bahkan mungkin ada jamaah-jamaah yang biasanya hadir di kajian rutin saya langsung gitu ya, terutama warga Gunung Kidul misalnya, ya bisa timbang-timbang untuk taruh rokok di warungnya. Insya Allah nanti bawa berkah. Ya, walaupun mungkin keuntungannya ya ini nggak dapat nih, karena banyak yang beli rokok di setiap kali datang ke warung itu. Insya Allah akan ganti dengan yang lainnya gitu. Kenapa tidak yakin akan rizki Allah? Kenapa kita cuma yakin satu pintu ini saja ya yang nanti akan membuka rizki? Kenapa tidak yakin dengan pintu-pintu rizki yang lain? Bukan tertutup satu pintu, akan terbuka lagi pintu yang lainnya. Karena Allah yang menjamin rizki. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu yang jamin rizki. Kenapa kita tidak yakin itu? Ya, terus. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga ya haramkan hasil penjualannya. Terus. Sering didengar orang berkomentar, jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok, para petani tembakau, para pedagang, dan para buruh di pabrik rokok? Apakah ulama bisa memberi mereka makan? Nah, sekarang yang ditanyakan lagi, ini kalau rokok itu haram, maka siapa yang mau kasih mereka makan? Ada yang kerja di pabrik rokok, ada yang tadi jadi petani tembakau, ya. Ada di situ para pedagangnya, ada di situ warung-warungnya, tokonya yang jual, ada yang mungkin jadi distributor untuk jual itu. Siapa yang kasih mereka makan gitu? Nah, coba lihat jawaban Ustaz Irwandi. Andai komentar ini berasal dari non-muslim, mungkin permasalahan tidak terlalu besar, karena mereka memang tidak mau mengerti bahwa rizki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan, sebagian umat Islam ikut mendendangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa rizki mereka bergantung kepada rokok dan bukan kepada Allah. Ingat, rizki kita itu bukan pada rokok. Rizki itu Allah yang beri. Allah di atas sana itu yang memberinya, bukan rokok tadi. Seandainya rokok ini hilang, kita punya usaha yang lain ya, itu akan diganti oleh Allah. Kenapa nggak yakin terus? Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rizki. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard fasayaquluna Allah." Katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Yunus ayat 31. Baik. Itu yang kita bahas untuk pagi ini. Nah, dan selanjutnya ini bahasannya besok ini menarik sekali nih. Besok ini tentang hukum jual alat musik. Ini banyak mungkin yang masih senang musik nih, yang gak apa-apa lah kita singgung. Sampai nanti ada pembahasan seni peran. Acting, jadi artis, ya aktor. Ini apalagi YouTuber juga banyak yang mungkin menyaksikan pagi ini ya. Dan sampai upah kontrak beraktingnya. Nah, nanti kita lihat lah. Nanti sampai halaman 152 ya. Besok mungkin agak panjang ini ya. Gak apa-apa. Kita nanti lihat. 39 ya. Sampai masalah berakting itu bagaimana, dibolehkan ataukah tidak. Nah, itu ada pembahasannya.
Insyaallah kita akan bahas besok pagi biiznillah. Dan bagi yang mengikuti kajian pagi seperti ini, kami punya grup ya. Walaupun grup ini ada di Telegram, maaf kami tidak menyediakan grup di WhatsApp karena Telegram lebih muat, anggota lebih banyak tanpa perlu ada tambahan-tambahan grup baru ya. Grupnya itu sangat banyak untuk muat. Itu jadi tempat untuk kami sharing tadi hasil catatan kami setiap kali ini kan catat ya, kami sharing di situ. Nanti bisa dipelajari karena nanti kan kita sudah buat perjanjian kalau 10 pertemuan kan nanti ada ujian gitu ya. Nanti bisa manfaatkan grup tersebut, grup di Telegram ada dengan nama, bisa di search karena itu publik ya, Rumaiso Fikih Muamalat. Rumaiso Fikih Muamalat. Diikuti grup tersebut. Kemudian silakan bertanya, tapi saya biasanya targetkan kalau saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dulu, saya sudah rampungkan, baru saya buka lagi pertanyaan yang baru. Ini masih pertanyaan numpuk sekali di grup Telegram tadi. Jadi bisa manfaatkan seperti itu. Ya, siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang misalnya di kajian live saat ini belum kami sempat untuk menjawab, bisa bertanya langsung di grup tersebut. Kami lebih senang ditanyakan lewat grup daripada japri langsung, kecuali kalau urgent sekali mungkin kami bisa menjawab, namun kadang pesan yang japri pribadi jarang kami baca kecuali yang ada di grup saja biar lebih konsen untuk menjawab soal. Baik, selanjutnya kami buka pertanyaan. Ini ada waktu, alhamdulillah bisa 35 menit ini ya, bisa dari Zoom dulu kemudian telepon dan WA.